Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman agama di Indonesia sesuai dengan tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 5, keragaman suku bangsa dan agama di Indonesia, dan pembelajaran kelima. Kemudian ayat Al-Quran apa sih yang ada kaitannya dengan keragaman agama di Indonesia? Ternyata keragaman agama di Indonesia itu ada kaitannya dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini ibu sekarang akan membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jadi anak-anak, keragaman agama di Indonesia tersebut memiliki kaitannya dengan surat Al-Hujurat ayat 13 seperti ayat yang ibu bacakan tadi. Kita lanjut ke materi ya anak-anak. Di sini ada yang tahu nggak apa sih itu keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi di mana terdapat berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Kita sebagai umat beragama yang masing-masing memiliki kepercayaan masing-masing, dengan adanya keragaman agama tersebut harus saling menjaga kerukunan dan saling bertoleransi. Ada 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, dan hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah Katolik. Agama Katolik memiliki kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya adalah di gereja, dan hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafatnya Isa Al-Masih. Yang ketiga adalah Kristen. Agama Kristen memiliki kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya di gereja, dan hari besar keagamaannya adalah Natal, Paskah, dan Pantekosta. Yang keempat adalah Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda dan tempat ibadahnya di Pura, dan hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Saraswati, dan Pagar Resi. Kelima adalah Buddha. Agama Buddha memiliki kitab suci Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah di Vihara, dan hari besar keagamaannya adalah Waisak, Asyada, Magha Puja, dan Ulam Bana. Yang terakhir, yang keenam adalah Konghucu. Agama Konghucu memiliki kitab suci Sishu Wuching, tempat ibadahnya adalah di Kelenteng, dan hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Oke anak-anak, adapun cara kita untuk menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu berteman tanpa harus memilih atau membedakan suku, ras, bangsa, atau budaya maupun agamanya.
Yang kedua adalah saling tolong-menolong sesama. Yang ketiga adalah menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Yang terakhir adalah saling bertoleransi dan tidak mengganggu jalan ibadahnya agama lain. Anak-anak, sudah menjadi kewajiban dan hak kita sebagai umat beragama untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kita harus menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena anugerahnya yang telah memberikan keragaman suku di Indonesia. Di sini ada bacaan tentang keragaman agama di Indonesia. Yuk kita baca dengan jelas. Keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Anak-anak, kita dapat menentukan gagasan pokok dari bacaan tersebut. Kalian tahu nggak sih gagasan pokok paragraf pertama itu apa? Nah, benar sekali, gagasan pokok paragraf pertama itu adalah di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Terus kalau paragraf kedua itu apa ya gagasan pokoknya? Kalian tahu nggak? Ya, gagasan pokok paragraf 2 adalah negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Baik anak-anak, bila dirasa pelajaran pada hari ini sudah cukup, Ibu akan mencukupi pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu, bila ada kata salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.